Latsar CPNS Kabupaten Kaur tahun 2021 Angkatan 6 Kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas individu mengenai rangkuman materi anti korupsi dan implementasi nilai-nilai anti korupsi. Nah, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruption ialah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jadi, secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi ialah tindakan pejabat publik, baik itu seorang politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi ada 6. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari suatu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Ada 7 jenis-jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selanjutnya, penyebab korupsi menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 1. Aspek individu pelaku korupsi. 2. Aspek organisasi. 3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang keempat, sistem yang buruk. Selanjutnya, nah, ingat, korupsi itu mempunyai dampak yang sangat besar. Antara lain, di bidang ekonomi, menurunnya pendapatan negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatnya utang negara, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan, etika sosial yang mati, birokrasi yang tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintahan. Lalu, dampak korupsi di bidang hukum, peraturan perundang-undangan yang tidak bagus, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang politik, menyebabkan pemimpin yang koruptor, publik yang tidak lagi percaya demokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan dapat menyebabkan kerawanan pertahanan dan keamanan negara, baik secara kekerasan dan meningkatnya kekerasan di dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dalam upaya pencegahan korupsi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, melalui perbaikan sistem. Hal itu dapat dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi, penerapan prinsip good government, dan lain-lain. Yang kedua, perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang jujur, bersih, dan anti korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi saya sebagai seorang guru. Nilai yang pertama yaitu kedisiplinan. Datang tepat waktu ke sekolah sudah merupakan kewajiban sebagai seorang guru. Menaati peraturan sekolah, memulai dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang berlaku, juga merupakan suatu bentuk kedisiplinan seorang guru. Yang kedua, kesederhanaan, yaitu tidak bergaya hidup yang berlebihan, berpakaian sederhana layaknya sebagai seorang guru.
Yang ketiga, kepedulian, yaitu peduli membantu rekan kerja yang kesulitan, berbagi ilmu dengan sesama guru, ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan sekolah, dan peduli terhadap siswa yang memiliki masalah dalam pembelajaran. Yang keempat, keadilan, tidak membeda-bedakan siswa, baik yang kaya ataupun yang miskin. Berlaku adil kepada sesama rekan kerja. Yang kelima, tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dengan pekerjaan sebagai seorang guru, mengajarkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diambil, memastikan bahwa seluruh siswa ikut belajar ketika pembelajaran. Yang keenam, keberanian. Sebagai seorang guru, kita harus berani menyuarakan pendapat, berani menolak praktek suap menyuap dalam kegiatan sekolah. Yang ketujuh, kerja keras, yaitu melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, tidak mengeluh dan gigih dalam menjalankan tugas. Yang kedelapan, kejujuran, yaitu mengawasi ujian peserta didik dengan baik dan tidak membocorkan kunci jawaban kepada siswa. Dan yang terakhir, kemandirian, yaitu mampu melaksanakan tugas sendiri dengan baik dan mampu mempersiapkan desain pembelajaran. Demikianlah implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi saya sebagai seorang guru. Terima kasih.